Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang siklus PDCA. Oke, kita mulai. Apa sih yang dimaksud dengan PDCA? PDCA itu singkatan dari Plan, Do, Check, dan Act, yang artinya adalah proses pemecahan masalah dengan pendekatan 4 langkah secara berulang untuk mengendalikan mutu atau kualitas. Yang diharapkan terjadi perubahan atau perbaikan secara terus-menerus, atau istilahnya continuous improvement. Siklus PDCA ini sering disebut dengan siklus Shewhart karena dikembangkan oleh Walter Stewart, dan disebut juga dengan siklus Deming karena dipopulerkan oleh Deming. PDCA merupakan proses yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dalam sistem manajemen mutu ISO 9001, itu setelah kita memenuhi persyaratan SMM-nya, maka harus melakukan langkah-langkah PDCA yang meliputi dari proses perencanaan, itu dengan memulai sistem manajemen mutu, dengan menentukan dokumen yang diperlukan. Jadi kita bikin manual mutunya, prosedur mutunya, instruksi kerjanya, dan seterusnya, atau SOP-nya. Kemudian melaksanakan apa yang telah dibikin itu. Jadi dokumen itu kita laksanakan. Rencana-rencana itu untuk menghasilkan sebuah produk atau jasa. Kemudian dilakukan evaluasi atau pemeriksaan checks, sehingga akan diperoleh suatu tindakan atau aksi yang diperlukan untuk perbaikan kalau hasilnya kurang memuaskan, atau peningkatan kalau hasilnya udah dirasa baik. Kemudian outputnya atau hasil akhirnya atau outcome-nya adalah kepuasan pelanggan, customer satisfaction. Nah, ini konsep PDCA, siklus PDCA. Itu mulai dari plan, rencana, itu kita membuat rencana. Jadi kalau kita sebelum kerja, kita harus bikin rencananya, kemudian kita kerjakan rencana itu. Nah, kan? Setelah itu kita periksa, kita evaluasi apakah apa yang kita kerjakan itu sudah sesuai dengan rencana atau belum. Nah, hasil evaluasi itu akan menghasilkan koreksi atau perbaikan jika ada penyimpangan, atau kita membuat rencana baru. Nah, ini siklusnya terus. Pertama, jadi misalnya gini, kita punya target A. Ternyata pada saat kita lakukan model 1, model pertama, misalnya kita melakukan kegiatan pertama, ternyata hasilnya kurang memuaskan. Akhirnya kita rubah, lakukan lagi PDCA siklus kedua, sampai terus kita peroleh hasil yang memuaskan atau yang sesuai dengan target kita. Itu yang disebut dengan siklus. Jadi kita lakukan berulang-ulang PDCA. Nah, kemudian tahapan penerapan PDCA pertama adalah perencanaan. Itu yang pertama adalah kita tentukan tujuannya. Jadi kita tentukan tujuannya. Rencana ini harus dalam bentuk yang simple dan rinci. Jadi semakin rinci itu semakin mudah. Jadi semacam operasional, kata-kata operasional. Jadi harus memperhatikan identifikasi layanan. Jadi kita harus tahu core kita ada di mana. Kemudian menggambarkan proses dari awal sampai akhir. Dan kemudian yang berikutnya adalah mengidentifikasi akar penyebab. Nah, ini artinya pada saat perencanaan ini, menurut ISO yang terbaru, itu adalah istilahnya manajemen risiko.
Jadi kita mengeliminir risiko. Jadi kita harus udah paham risiko-risiko yang akan terjadi, sehingga tidak akan berakibat fatal pada proses berikutnya. Kemudian mengacu pada etikas dan indikasi peluang. Jadi tetap kita lakukan analisis SWOT-nya. Yang terakhir adalah kita temukan atau pilihan solusi dari masalah tersebut. Kemudian kita kerjakan. Jadi kita lakukan apa yang sudah kita rencanakan. Dan harus dihindari penundaan. Jadi semakin kita tunda pengerjaan, maka semakin banyak waktu untuk terbuang dan pekerjaan kita akan nambah. Jadi sebisa mungkin, secepat mungkin itu kita kerjakan. Menjalankan rencana yang telah disiapkan sebelumnya. Jadi kita sebelum dicoba ke yang gede, kita membuat prototipe-nya atau uji cobanya dulu pada skala kecil. Kita uji coba. Jadi kalau hasilnya bagus, maka kita bisa terapkan pada skala yang lebih besar, mengacu pada pelaksanaan dan pergantian. Jadi kita punya timeline-nya, jadi ada jadwalnya, terjadwal. Kemudian yang berikutnya adalah cek atau evaluasi. Itu adalah evaluasi hasil proses yang telah kita lakukan, apakah udah memenuhi target atau belum. Nah, yang paling gampang adalah apakah SOP yang kita buat itu udah kita laksanakan atau belum. Kemudian apakah target itu udah kita penuhi belum atau kita capai belum. Nah, itu aja. Dua itu yang, dan terakhir sebetulnya adalah yang paling penting itu adalah kepuasan pelanggan. Nah, untuk mengatur itu biasanya dilakukan survei. Kemudian kita analisis, maka akan ketemu permasalahannya di mana. Jadi istilah cek itu di sini biasanya disebut dengan audit. Audit. Kemudian terakhir adalah tindak lanjut. Jadi apa-apa temuan-temuan apa atau rekomendasi pada saat audit itu kita coba untuk menyelesaikan permasalahan itu. Banyak teknik atau metodenya untuk mencari pemecahan masalah. Yang paling banyak dipakai itu banyak dipakai itu ada fishbone. Fishbone itu tulang ikan ya. Konsep tulang ikan. Kemudian ada Pareto. Nah, itu dua konsep tool itu yang sering banyak digunakan untuk membantu kita mencari solusi. Dan seperti itu konsep PDCA-nya. Nah, sekarang apa manfaat dari PDCA? Yang paling dominan adalah tercapainya kepuasan pelanggan. Jadi itu istrinya itu. Kalau pelanggan puas berarti apa yang kita kerjakan pasti akan diikutin oleh pelanggan. Nah, itu intinya ke sana. Jadi manfaat PDCA adalah membantu kita untuk mencapai kepuasan pelanggan. Itu banyak sekali tekniknya. Itu manfaat PDCA. Terima kasih. Itu aja presentasi tentang PDCA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.